cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab
hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom, dan kita berjumpa pagi hari ini dalam acara Saat Teduh kembali. Kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Satu hal, ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadikan hidup kita pasti bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pagi hari ini, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Kami percaya di tengah-tengah tantangan pergumulan yang luar biasa, masalah persoalan, kami percaya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa melewati itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dalam Ibrani pasal 11 ayat 30. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang iman. Tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, sekalipun hari ini kita habis total, sekalipun kita mengalami kebangkrutan total, sekalipun pagi hari kau sedang divonis oleh dokter tidak ada obatnya, sekalipun kita lihat anak-anak kita diambang kehancuran, kita masih punya aset. Aset itu adalah iman. Ketika kita memiliki iman, maka kita percaya tidak ada perkara yang mustahil. Sehebat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita percaya pagi hari ini saudara dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melewati itu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali Ibrani pasal 11 ayat 30 mengingatkan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Saudara yang kasih Tuhan, kota Yeriko bukanlah kota yang lemah, sebab kota tersebut dikelilingi oleh tembok yang tebal, sehingga bukan pekerjaan yang mudah bagi bangsa-bangsa lain untuk menaklukkan dan menduduki kota itu. Memang kota Yeriko bukan kota yang lemah, karena di sekeliling kota itu dibangun tembok-tembok yang tebal, dan tidak akan mungkin musuh bisa menaiki tembok itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan beriman kepadanya. Inilah buktinya saudara, ketika bangsa Israel mau taat melakukan kehendak Tuhan, sekalipun perintah itu tidak masuk di akal, tidak logis, mereka berhasil menduduki kota itu. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena militer mereka kuat, bukan karena kemahiran mereka untuk berperang. Yosua dalam mengatur strategi perang, tetapi karena mereka mau mempraktikkan apa yang diperintahkan Tuhan. Inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati.
Saudara, bayangkan tembok Yeriko yang tebal sekali. Tembok Yeriko yang tidak akan mungkin kita gapai itu, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika bangsa ini mau taat, ketika bangsa ini mempraktikkan iman, Yosua tidak mengatur soal bagaimana kekuatan militernya mampu merubuhkan tembok itu. Tetapi karena mereka mau mempraktikkan apa yang diperintahkan Tuhan, inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya pagi hari ini, ketika kita melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup ini, mukjizat demi mukjizat kita lihat, inilah satu pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang terkadang bertentangan dengan akal sehat kita. Tetapi inilah kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Tembok yang besar, tembok Yeriko yang luar biasa, bisa dihancurkan dengan iman, dengan kuasa yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini, pergumulan berat apa yang saudara alami saat ini. Mungkin kita mendengar omongan orang lain yang sangat melemahkan. Mungkin mereka berkata, percuma penyakit semacam ini tidak akan mungkin sembuh. Mustahil suamimu akan kembali ke rumah. Dia sudah digondol dengan wewe gombel atau diculik dengan hantu. Hutang sebanyak itu tidak akan mungkin dapat dilunasi. Saudara yang kasih Tuhan, banyak suara-suara sumbang yang terkadang melemahkan iman kita. Saya berharap pagi hari ini mari kita semangat. Sekalipun kadang kita hancur, kita masih memiliki iman. Ketika iman itu kita praktekkan, engkau berkata, aku percaya Tuhan, masa depan anak-anakku milik Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati dengan keberhasilan untuk anak-anakku. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupku. Ketika suami dipanggil Tuhan dalam keadaan mendadak seperti kecelakaan. Ingat, janda di Sarpat yang miskin, Tuhan berkati. Janda di Sarpat yang penuh hutang, Tuhan berkati. Dan hari ini saya percaya juga, tidak ada perkara yang mustahil. Kita belajar dari tembok Yeriko. Ketika bangsa Israel hidup dalam ketaatan, dengan puji-pujian dia berkeliling tembok itu. Saudara, bagaimana pandangan tentara Yeriko melihat itu? Mereka berpikir ini orang Israel gila. Orang Israel mau mengalahkan kita dengan puji-pujian, tapi mereka lupa bahwa Allah Israel, Allah yang sendiri yang berperang ganti mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang ajaib segala perbuatannya, maka masalah sebesar apapun tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Catat ini saudara, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Engkau mungkin hari ini sedang diponis oleh dokter, percaya ada berkat kesembuhan yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin usahamu diambang kehancuran, percaya bahwa Allah sanggup mengangkat kita kembali. Allah sanggup merobohkan hal-hal yang membuat kita gagal, sehingga kau bisa bangkit kembali. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebesar apapun masalah kita di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, seringkali kita tidak mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan memilih mengandalkan kekuatan sendiri, menggunakan cara sendiri mengatasi masalah.
sangat terbatas. Manusia sangat terbatas. Pagi hari ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah yang diungkapkan oleh Amsal pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingat, Yosua dan bangsa Israel hanya disuruh untuk mengelilingi kota Yeriko sekali sehari selama 6 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengikuti kota itu 7 kali, lalu diakhiri dengan sorak-sorai. Diakhiri dengan satu kemenangan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang jadi tembok-tembok Yeriko dalam hidup saudara. Tetapi pagi hari ini ketika engkau hidup dalam ketaatan, ketika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, nothing is impossible. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengangkatmu kembali. Tuhan sanggup memulihkan sehingga benteng-benteng Yeriko itu, tembok-tembok Yeriko akan hancur. Dan kita akan menjadi pemenang. Pagi hari ini kita harus ingat cara Tuhan yang tidak masuk akal. Tetapi ketika kita taat, perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita semangat di dalam Tuhan, maju tak gentar, membela yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada perkara mustahil. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan, yang tidak ada jalan pagi hari pasti ada jalan keluar. Kami percaya masa depan anak-anak kami diberkati, kehidupan usaha kami diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada multiplikasi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan terus berjuang saudara ya. Jangan takut, jangan cemas. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup membuka 1000 macam satu cara untuk memberkati kita. Amin. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.